Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syadiah, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2024. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait ekologi sastra. Pantengin terus videonya sampai habis ya. Sebelum mempelajari terkait ekologi sastra, ada yang namanya kesadaran ekologis. Nah, apa sih kesadaran ekologis itu? Kesadaran ekologis adalah memahami bagaimana sastra dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui karya-karya sastra. Nah, selanjutnya kita sebelum mempelajari tentang definisi dan sudut pandang dalam teori ekologi sastra, kita harus mengetahui dulu bagaimana sejarah perkembangan ekologi sastra mulai dari awal kemunculan sampai dengan saat ini. Nah, kita dapat mengetahui sejarah perkembangan ekologi sastra itu dengan melihat kembali ke masa lalu di mana banyak sekali karya-karya klasik yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam. Akan tetapi, ekologi sastra sebagai disiplin ilmu formal baru berkembang pada mulai abad ke-20. Hal ini didorong oleh adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan. Nah, sekitar abad 20-an, masyarakat cenderung mulai memiliki minat, mulai merasa sadar akan pentingnya lingkungan dan pentingnya untuk peduli terhadap lingkungan dari kerusakan-kerusakan alam. Nah, hal ini terjadi karena kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa adanya lingkungan alam. Nah, kita dapat merunut sejarah perkembangan ekologi sastra dimulai dari tahun 1960-an sampai dengan 1990. Nah, pada awal tahun 1960-an mulai adanya gerakan-gerakan lingkungan dan kesadaran dari dalam diri manusia akan kerusakan alam. Beralih pada tahun 1970-an, itu mulai muncul teori-teori sastra yang fokus pada lingkungan dan alam. Kemudian, semakin berkembangnya, pada tahun 1980, ekologi sastra mulai diakui sebagai studi yang independen. Dan di tahun 1990-an, perkembangan ekologi sastra dan aplikasi dalam berbagai jenis karya sastra mulai digerakkan sampai hari ini. Lantas, bagaimana sih hubungan antara sastra dan lingkungan? Sastra dan lingkungan tentu saja memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat, di mana alam dapat menjadi sumber inspirasi bagi para penulis, baik dalam hal tema, setting, ataupun karakter. Nah, jadi banyak penulis-penulis kita, penulis-penulis atau sastrawan-sastrawan yang mengambil inspirasi dari alam untuk memulai menulis, menghasilkan karya sastra. Nah, karya sastra itu dapat mencerminkan pandangan dan nilai masyarakat terhadap lingkungan. Terdapat 3 hubungan antara sastra dan lingkungan. Yang pertama adalah inspirasi sastra, yang kedua adalah refleksi sosial, dan yang ketiga adalah nilai ekologis. Yang pertama, inspirasi sosial, di mana alam itu memberikan inspirasi bagi para penulis untuk menciptakan karya sastra. Jadi banyak sekali sastrawan yang mengambil inspirasinya dari alam untuk menciptakan settingnya atau karakternya, atau juga bisa simbol-simbol di dalam karya sastra itu berdasarkan dari alam. Kemudian yang kedua, itu hubungannya yaitu adalah refleksi sosial. Karya sastra merefleksikan bagaimana masyarakat berinteraksi dan bergantung pada lingkungan. Lantas yang ketiga adalah nilai ekologis. Sastra dapat menanamkan nilai-nilai ekologis seperti pentingnya konservasi dan pelestarian lingkungan. Jadi ada 3 hubungan antara sastra dan lingkungan. Nah, jika kita membicarakan tentang ekologi sastra, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang tema-tema yang banyak dimuat dalam teori ini. Terdapat 4 tema yang banyak dimuat dalam teori ini. Yang pertama adalah tema kerusakan lingkungan, yang kedua adalah eksploitasi alam, yang ketiga adalah perubahan iklim, dan yang keempat adalah konservasi lingkungan. Tema yang pertama yaitu kerusakan alam. Karya sastra dapat merefleksikan atau mencerminkan dampak dari polusi, deforestasi, dan kerusakan ekosistem.
Kemudian melalui tema yang kedua yaitu eksploitasi alam, karya sastra dapat menyoroti isu-isu seperti eksploitasi sumber daya alam, dimulai dari pertambangan ataupun penggundulan hutan yang saat ini sangat masif terjadi. Lantas yang ketiga yaitu tema perubahan iklim. Karya sastra dapat menggambarkan dampak perubahan iklim yang terjadi di dunia ini seperti kenaikan permukaan laut dan bencana alam. Kemudian yang ketiga yaitu konservasi lingkungan. Karya sastra dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi alam. Jadi karya sastra tidak hanya sebagai bahan bacaan saja, tetapi karya sastra juga dapat menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan dari kerusakan alam. Nah, di dalam ekologi sastra terdapat salah satu metode yang sangat sering atau umumnya digunakan dalam teori ini, yaitu adalah analisis ekokritik. Nah, analisis ekokritik itu merupakan metode yang mengkaji karya sastra dari perspektif ekologis. Perspektif ekologis di sini maksudnya adalah metode ini menganalisis bagaimana sastra merefleksikan nilai-nilai ekologis, menganalisis hubungan antara manusia dan alam, serta menilai dampak sastra terhadap lingkungan. Dalam analisis ekokritik sastra, di dalam teori ekologi sastra, ada 4 metode analisis yang dapat digunakan. Yang pertama adalah analisis tema, yang kedua adalah analisis karakter, yang ketiga adalah analisis setting, dan yang keempat adalah analisis bahasa. Kita akan bahas satu persatu dari analisis dalam ekokritik sastra. Baik, yang pertama adalah analisis tema dalam ekokritik sastra. Nah, dalam analisis tema, ketika kita melakukan analisis tema, yaitu kita akan melakukan analisis terhadap tema-tema yang memuat nilai-nilai ekologis dalam suatu karya sastra. Kemudian analisis karakter itu menganalisis bagaimana karakter melakukan interaksi antara dirinya dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga, analisis setting, yaitu menganalisis bagaimana setting alam dalam karya sastra menggambarkan nilai-nilai ekologis. Dan yang terakhir adalah analisis bahasa, menganalisis penggunaan bahasa yang menunjukkan sikap dan pandangan hidup masyarakat melalui karya sastra terhadap lingkungannya. Terdapat 3 peran sastra dalam konservasi lingkungan atau dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Melalui karya sastra, kita dapat membangun empati dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Kemudian yang kedua, dapat membentuk perilaku. Karya sastra dapat mengubah cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Dan yang ketiga adalah inspirasi aksi. Karya sastra dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan nyata upaya menjaga lingkungan. Jika kita berbicara tentang ekologi sastra, tentu saja tidak dapat kita lepaskan dari peran budaya lokal masyarakat. Jadi banyak sekali karya-karya tradisional itu memuat atau mengandung nilai-nilai ekologis yang tercermin bisa dari sistem kepercayaan masyarakatnya, misal dari mitos yang ada di dalam masyarakat tersebut, bahkan dari cerita-cerita prosa rakyat juga banyak sekali mengandung nilai-nilai ekologis. Ekologi sastra dan budaya lokal itu dapat mencerminkan 3 hal. Yang pertama adalah kearifan lokal. Ekologi sastra dapat membantu memahami kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua, melalui mitos dan legenda, sastra tradisional sering mengandung cerita tentang alam dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Lantas yang ketiga, budaya dan lingkungan. Ekologi sastra dapat meneliti bagaimana budaya lokal mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak usah jauh-jauh, saya akan mengambil salah satu contoh kearifan lokal berupa cerita prosa rakyat dari masyarakat Kutai Kedang Ipil di daerah Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi cerita prosa rakyat tersebut masuk ke dalam mitos karena dianggap sakral oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Jadi cerita tersebut adalah mitos Pantahun, yaitu cerita tentang asal-usul keberadaan atau tumbuhnya padi di bumi menurut kepercayaan masyarakat Kutai Kedang Ipil. Melalui mitos tersebut tercermin tentang bagaimana masyarakat Kutai melakukan proses bertani, dimulai dari mencari arang, menempa besi,
kemudian mencari lahan atau merintis, selanjutnya adalah menebas, kemudian membakar lahan sampai dengan penanaman bibit. Banyak sekali muatan-muatan ekologis yang tercermin melalui mitos tersebut, hubungan antara manusia dan lingkungan, di mana manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan juga memberikan hal yang baik terhadap manusianya. Jadi, kesimpulan dari video ini tentang ekologi sastra yang merupakan studi ilmu untuk memahami pentingnya hubungan timbal balik antara sastra dan lingkungannya. Kemudian bidang ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran ekologis dan mendorong aksi nyata untuk menjaga kelestarian alam. Terdapat 3 hal yang disoroti dalam ekologi sastra. Yang pertama adalah kesadaran ekologis. Karya sastra dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Karya sastra dapat meningkatkan cara pandang atau dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga, aksi konservasi atau pelestarian. Sastra dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.